Shalom, Pendeta Okto di sini. Selamat datang kembali di renungan malam I5 Immanuel 5 Minutes. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, tangguh melayani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Samuel, Kitab Samuel yang pertama, pasal 17 ayat 37 sampai dengan 39 dengan tema Iman, Warisan Intangible. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak orang mengira kedewasaan adalah hasil alami dari penuaan. Namun, benarkah umur menentukan kedewasaan seseorang? Jawabannya bisa ya, dan bisa juga tidak. Kedewasaan tidak selalu bertumbuh seiring dengan bertambahnya usia. Orang dewasa adalah mereka yang mau belajar dari kegagalan, lalu kembali menjadi orang yang dipercaya, dan memiliki emosi yang kuat sekaligus mental yang stabil dalam menghadapi kesulitan hidup. Daud, sosok muda yang memiliki kedewasaan iman. Kita bisa melihatnya dan menyaksikannya dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini. Tema renungan malam ini adalah Faith Intangible Heritage, atau iman warisan tak berwujud. Intangible dalam bahasa Indonesia artinya tak berwujud. Tidak punya bentuk gitu, tidak punya bentuk secara fisik. Iman salah satu hal yang tak memiliki wujud. Sekalipun kita bisa melihatnya, namun kita tidak bisa memegangnya, menyentuhnya. Secara fisik, iman tidak kelihatan, tetapi pengaruhnya terlihat dalam sikap hidup. Iman Daud adalah warisan intangible atau warisan tak berwujud dari ayahnya yang bernama Isai. Pengalaman iman Daud di masa lampau membuatnya mampu mengatakan bahwa Tuhan yang melepaskannya dari cakar singa dan cakar beruang akan melepaskan dia juga dari tangan orang Filistin. Pernyataan iman Daud ini membuat Saul menjadi percaya lalu memberi restu dengan berkata, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Selain merestui, Saul juga membekali anak muda ini dengan baju perang miliknya. Daud menghargai niat baik dari Raja Saul. Namun, waktu Daud maju berperang melawan Goliat, usianya masih sangat muda, perawakannya juga masih kecil, sehingga memakai baju perang pun ia kesulitan. Meskipun masih sangat muda, Daud sudah dewasa dalam iman. Ia paham Goliat adalah masalah besar yang harus segera dibereskan. Sudah 40 hari lamanya Goliat melemahkan mental barisan tentara Israel dan Goliat menantang Allah. Daud pun memutuskan pergi melawan Goliat. Sangat berbeda dengan sikap Saul dan barisan tentara Israel yang memilih mendiamkan saja. Padahal mereka setiap hari dihina. Ternyata pengalaman Daud selama menggembalakan domba membuatnya belajar dari kegagalan dan memampukannya untuk memperoleh keberanian dan teguh beriman kepada Tuhan, sekalipun ada tantangan ataupun bahaya dalam hidup yang ia hadapi. Kedewasaan iman tersebutlah yang membuat Daud memilih bertindak, bukan hanya sekedar diam. Kita tentulah rindu menjadi pengikut Kristus yang dewasa dalam iman, seperti sanggup mencerna makanan keras dan tidak mengeluh kepada Tuhan saat menghadapi berbagai kesulitan hidup. Proses menjadi dewasa dalam iman merupakan hal penting bagi kita selaku orang percaya. Dengan demikian, kita akan berkembang menjadi pengikut Kristus yang belajar dari pengalaman hidup beriman kepada Tuhan, lalu menggunakan pengalaman iman kita tersebut sebagai bekal masa depan dalam menghadapi kehidupan yang mungkin penuh dengan tantangan dan bahaya. Bila Tuhan telah menyertai kita di masa lampau, maka Tuhan yang sama juga akan menyertai kita di masa depan dan di masa tua. Saya, Pendeta Okto Immanuel, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai bertemu dalam renungan I5 selanjutnya. Tuhan Yesus yang memberkati saudara.